Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Komarudin, peserta PKDP angkatan 1 tahun 2026 PTP UIN Mataram. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita sebagai umat Islam, sehingga kita mampu melaksanakan tugas membuat video media pembelajaran. Kedua kalinya salat beriring salam dan kita lupakan kebaginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil berkat perjuangan kegigihan yakni baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman mahasiswa yang sempat hadir pada hari ini, sekarang kita lanjutkan materi perkuliahan kita mengenai pendidikan soft skill. Teman-teman mahasiswa, apa itu pendidikan soft skill? Pasti di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, pasti kita akan menanyakan apa itu pendidikan soft skill. Mari kita bahas kata-kata pendidikan, yaitu makna pendidikan secara umumnya usaha sadar yang dilakukan oleh guru dalam membentuk karakter peserta didik. Pendidikan secara umum juga bermakna transfer of knowledge. Seorang guru itu adalah mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru itu tidak hanya untuk mengajarkan, berfungsi untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, memberikan pengetahuan kepada peserta didik, namun guru itu adalah mempunyai tanggung jawab untuk mendidik karakter peserta didik supaya menjadi manusia yang kamil, manusia yang sempurna, dan bisa untuk menjalankan kehidupannya dalam bermasyarakat dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, soft skill. Soft artinya lunak, kemudian skill artinya kepandaian, kehebatan, kecerdasan, keterampilan. Maka kita maknai bahwa soft skill artinya kepandaian, kehebatan, kecerdasan, keterampilan yang baik. Jika kita maknai pendidikan soft skill, berarti pendidikan yang mengajarkan tentang keterampilan yang bagus, yang baik. Kemudian kalau kita kembali tentang makna pendidikan secara sudut pandang Islam, ada 3. Yang pertama, tarbiyah, yang berarti mendidik. Yang kedua, taklim, yang berarti mengajarkan. Yang ketiga, ta'dib, yang berarti membimbing. Kalau kita gabungkan makna pendidikan dari sudut pandang Islam yang 3 ini, maka seorang guru itu adalah mempunyai tanggung jawab dalam mendidik, dalam mengajarkan, dalam membimbing, baik itu dari segi pengetahuannya, kognitifnya, dan juga karakter moral peserta didik. Kemudian selanjutnya, adapun pengertian soft skill. Soft skill itu sering dianggap sebagai keterampilan yang berhubungan dengan interaksi sosial dan kecerdasan emosional.
mencerminkan kemampuan individu untuk berinteraksi dengan nyaman dan efektif dengan orang lain. Ternyata kalau kita mengulas, mengkaji, membahas, menganalisis tentang makna soft skill ini adalah salah satu keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, baik itu peserta didik maupun mahasiswa. Selain itu juga yang dimiliki oleh seseorang atau teman-teman mahasiswa, yaitu ketika berinteraksi dengan baik, mempunyai kecerdasan yang emosional, mempunyai kecerdasan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi maupun di lingkungan keluarga maupun di perkuliahan. Maka itu yang harus kita miliki. Itu yang harus kita miliki, soft skill yang harus kita miliki, harus kita mempunyai keterampilan. Harus kita mempunyai atau interaksi yang baik dalam bersosial, dalam bermasyarakat, dan juga mempunyai kecerdasan emosional. Dengan soft skill yang kita miliki, maka kita mampu menjalankan hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kemudian selanjutnya pengertian soft skill menurut Abdullah Ali. Soft skill dapat diartikan sebagai perilaku personal dan interpersonal yang meningkatkan kinerja individu, termasuk aspek kepercayaan diri, fleksibilitas, kejujuran, dan integritas. Ternyata kalau menurut Abdullah Ali ini, bahwa soft skill itu adalah salah satu perilaku personal individu diri sendiri, bagaimana cara kita untuk mengembangkan, mengasah soft skill, bakat, kemampuan kita yang kita miliki. Dan juga menurut Abdullah Ali ini adalah soft skill itu adalah interpersonal. Apa yang dimaksud interpersonal? Interpersonal itu adalah bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan, mengaktualisasikan, yaitu soft skill yang kita miliki. Seperti bagaimana cara kita yaitu berkomunikasi, berinteraksi dengan baik antar teman kita. Bagaimana cara kita berinteraksi, berkomunikasi dengan dosen maupun guru kita, bahkan orang tua kita. Bahkan dalam bermasyarakat kita mengolah, berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dan selain itu juga bahwasanya soft skill ini adalah memiliki kepercayaan diri dan kejujuran dan integritas dan fleksibel dalam melaksanakan sebuah permasalahan dan jujur dalam melaksanakan perintah kinerja dalam dunia kerja. Kemudian selanjutnya jenis-jenis soft skill. Adapun jenis-jenis soft skill itu, yang pertama keterampilan komunikasi. Ternyata dalam berkomunikasi itu adalah kita harus terampil, kita harus vokal, kita harus berkomunikasi dengan baik, antar teman dan sebagainya. Kemudian keterampilan sosial. Nah, bagaimana cara kita untuk bermasyarakat yang bagus, tidak membuat permasalahan, tidak membuat perpecahan. Kita hidup tenteram, rukun, berbangsa, dan bernegara, yaitu dalam keterampilan bersosial. Kemudian selanjutnya keterampilan pribadi. Dan adapun keterampilan pribadi ini adalah bagaimana kita untuk menunjukkan skill kita, kemampuan kita, keahlian kita, baik dalam dunia kerja, baik dalam berbicara, baik dalam berinteraksi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis ini adalah perlu diasah dengan literasi, perlu diasah dengan membaca. Maka teman-teman mahasiswa harus yaitu mengasah berpikir kritisnya dengan banyak-banyak membaca artikel, banyak-banyak membaca majalah, banyak-banyak membaca referensi, banyak-banyak membaca buku. Dengan buku yang dibaca, maka
tanpa disadari, berpikir kritis akan timbul di dalam pikiran kita. Selanjutnya keterampilan manajemen. Nah, adapun dalam menampilkan yaitu manajemen waktu baik dalam dunia kerja maupun dalam kegiatan kita sehari-hari, baik dalam perkuliahan, harus kita terampil dalam mengatur waktu, terampil dalam manajemenkan yaitu sebuah pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian keterampilan teknologi. Keterampilan teknologi ini adalah karena dengan perkembangan zaman yang begitu canggih, yang luar biasa, harus kita menguasai teknologi. Kita harus bisa memahami dampak positif dan dampak negatif dalam menggunakan teknologi. Kemudian selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi soft skill. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi soft skill itu ada dua. Yang pertama faktor pendukung dan penghambat. Nah, adapun faktor pendukung. Faktor pendukung soft skill itu adalah yang pertama motivasi. Ternyata seorang guru itu adalah ketika memberikan motivasi, maka membuat peserta didik atau membuat mahasiswa semakin optimis, semakin semangat dalam yaitu belajar, semakin giat dalam belajar, sehingga dia menciptakan generasi yang cerdas dan yang berakhlak dan dekat kepada Tuhannya. Dan dengan motivasi yang diberikan kepada siswa oleh seorang dosen maupun guru, maka akan membuat siswa maupun mahasiswa itu semakin semangat dalam mengikuti perkuliahan maupun pelajaran. Teman-teman mahasiswa, kemudian selanjutnya faktor pendukung itu adalah orang tua. Nah, di mana orang tua itu adalah sebagai faktor pendukung yang utama untuk mendukung keberhasilan anaknya dalam berpendidikan. Karena orang tua ini adalah berperan penting. Dialah yang paling utama dalam mendidik, yaitu kognitif anaknya, perilaku anaknya, moral anaknya. Dengan berperannya orang tua ini adalah akan menciptakan anak yang cerdas, yang pintar, yang luar biasa, dan bisa mengasah soft skill-nya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adapun faktor penghambat. Nah, yang pertama faktor penghambat yaitu adalah faktor internal dari dalam lingkungan keluarga. Yang pertama kurangnya kesadaran diri. Ternyata yaitu faktor yang mempengaruhi soft skill itu adalah kurangnya kesadaran diri. Kenapa kurangnya kesadaran diri? Karena dia mempunyai bakat dalam berinteraksi, bakat dalam kecerdasan, bakat dalam kepintaran. Ternyata dia istilahnya tidak mengasahnya, dia lalai. Dia tidak mau giat belajar, dia tidak mau mengulangi pelajaran, dia tidak mau belajar dan seterusnya. Kemudian selanjutnya itu takut gagal. Ternyata faktor penghambatnya itu adalah dia rasa takut untuk mencoba. Saya akan berkomunikasi. Saya takut untuk salah, takut untuk tidak bisa. Nah, itu yang menyebabkan yaitu faktor penghambat, yaitu yang mempengaruhi soft skill. Kemudian selanjutnya kecemasan sosial. Ternyata nanti ketika saya maju saya tidak bisa. Saya akan diolok, saya akan dimarahi, saya akan dibully oleh teman saya. Kemudian adapun faktor internal yaitu beban kerja padat. Ternyata dengan pekerjaannya yang padat, yang banyak, sehingga tidak ada waktunya untuk yaitu melatih yaitu soft skill-nya. Kemudian selanjutnya minimnya akses pelatihan. Selanjutnya kurangnya kesempatan untuk melatihnya secara langsung. Itulah salah satu faktor penghambat soft skill sehingga tidak bisa berkembang di dalam pribadinya. Kemudian selanjutnya soft skill guru pendidikan agama Islam. Harus guru pendidikan agama Islam itu mempunyai soft skill.
mempunyai soft skill yang luar biasa, sehingga apa? Sehingga dia adalah dengan enak menyampaikan materi perkuliahan, pembelajaran kepada mahasiswa maupun siswa di dalam kelas. Kalian mendengar, yang pertama kalian mendengarkan. Harus seorang guru maupun dosen itu adalah harus mendengarkan, yaitu apa keluhan dari mahasiswa, apa keluhan dari peserta didik. Dia harus dekati apa permasalahannya, sehingga apa? Sehingga permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dapat diselesaikan dengan bagus. Selanjutnya, penggunaan bahasa yang sesuai. Harus seorang dosen maupun guru dalam mengajarkan materi perkuliahan, materi pembelajaran, harus dia melihat kondisi yang ada di dalam kelas. Sehingga apa? Sehingga materi yang disampaikan dapat tersampai dengan baik. Kemudian selanjutnya, penguasaan nonverbal. Nah, harus guru itu adalah mengerti, yaitu bahasa tubuh. Ketika anak itu menangis, dia mau apa? Ketika anak itu adalah diam, anak itu maunya apa? Makanya harus mengerti itu bahasa, yaitu tubuh seorang guru, sehingga apa? Mudah dalam menyampaikan sebuah materi pembelajaran kepada peserta didik maupun kepada mahasiswa. Kemudian selanjutnya, pentingnya soft skill. Oh, ternyata soft skill itu penting bagi peserta didik. Meningkatkan kepercayaan diri, mempermudah komunikasi, membentuk karakter positif, meningkatkan kemampuan bekerja sama, meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja. Kemudian selanjutnya, kesimpulan. Soft skill merupakan kemampuan non-teknik yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan seseorang dalam pendidikan, pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Soft skill seperti berkomunikasi, kerjasama, kepemimpinan, kecerdasan emosional. Soft skill secara konsisten, soft skill dapat meningkatkan produktivitas, membangun hubungan yang baik, menghadapi tantangan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan zaman yang begitu canggih. Teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.